Freddy untuk sistem aplikasi ya. Baik Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya terkait dengan aplikasi, ya terkait dengan aplikasi terlebih dahulu, kami persilakan untuk raihan terlebih dahulu. Silakan. Aplikasi udah masuknya belum? User. Udah bagus, udah bisa pakai tethering ya? Kita lanjut ke aplikasi dulu ya. Ya, jadi kita dulu Mas. Nah, kita dulu aja. Oke. Baik. Jadi tadi saya sampaikan dalam penggunaan aplikasi ini ada yang admin blog, kemudian admin server, kemudian baru terakhir adalah admin. Jadi kemudian dari akhir kita akan sampaikan. Nah, admin server ini seperti yang mereka sifatnya adalah pasif. Jadi dia itu cuma melihat ada data pesertanya, data peserta calon peserta misi SPDT yang mendapatkan duit sektornya itu diuji di sinyal mana saja. Misalnya kita contoh. Saya ini sinyal karena dekat HP-nya Pak Yakub. Jadi masuk? Masuk yang kuat. Masuk deh. Di sana. Oh, dia bingung. HP-nya ditaruh. Nah, ini contoh saya di KN Kupang ya. Dia mendapat sinyal dari sini. Kupang. Nah, di sini akan ada informasi bahwa ada Tadi tidak masuk, sekarang bisa. Jadi sebenarnya di sini kalau persennya ada ya panduan untuk kali 3 ini untuk panduan dalam bentuk video sama seperti ini. Nah, di sini akan ada informasi. Kantor ini ada kayak penghalang sinyal. Ada total 15 peserta. So, cuma dia tidak mau beritahu. Di KN Kupang. Nah, dia dalam pelaksanaan satu biar tidak ada proses perekaman secara langsung, bisa jadi tersebar di 4 blok lokasi. Makanya kelihatan bahwa di Kota Malang ada masuk. paling banyak ada di Kota Kupang. Gini ya. Lajim udah bisa kan? Pak belum. Jadi yang dilakukan ini adalah sifatnya memantau bahwa kepada ada kemudian ada kelihatan data pesertanya, cepat saja, dan ini sifatnya cuma melihat ya. Kemudian data penguji dari berdasarkan peserta yang diuji dari sektornya dia diuji oleh siapa. Kemudian log penguji itu sama ya pengujinya. Kemudian absensi, nah benar juga akan kelihatan di sini karena sifatnya absensi di satker, di administrator tidak melakukan absensi. Dan yang melakukan absensi itu adalah absensi log. Jadi kenapa dimunculkan di administrator ini cuma melihat saja, jadi tidak ada tombol tulisnya, tidak ada tombol tulisnya. Jadi melihat bahwa pertanyaan datang penguji itu terstandar atau mau penguji ya? 100%. Nanti diuji oleh siapa tidak. Pertanyaan ini apakah dibatasi ya? sebagai perbandingan ya di blog bahwa 100% di administrator seperti apa, siap-siap dulu pertanyaannya dengan jawabannya. Yang tetap akan masuk ke tetap di bagian aktivitas. Kemudian juga atensi terkait dengan wawancara. Kemudian adalah terakhir adalah informasi terkait fakta itu sendiri. Misal ini saya di rumah ya tidak skor dan sebagainya itu umum ya dalam aplikasi. Jadi sifatnya di sini memang yang pasif. Nantinya saat ini kita mengeluarkan nilai, nantinya akan dikeluarkan nilai di bagian ya, tapi itu tergantung nantinya kebijakan dari pusat ya. Karena sebelumnya dulu kita mengeluarkan langsung nilai di bagian sektor. Tapi itu nanti pas pelaksanaan nanti akan diberikan lagi. Jadi seperti saya sampaikan sifatnya yang ada di bagian sektor sifatnya masih pasif ya, jadi cuma bisa melihat saja data-datanya. Yang pertama adalah terkait dengan data pesertanya, kemudian peserta diuji dari siapa, kemudian kapan pesertanya diuji, kemudian pesertanya berada di pilot mana saja, kemudian status absen dari masing-masing peserta yang mendaftar di sektor tersebut seperti apa. Nah itu untuk bagian sektor.
Ya, jadi seperti itu untuk administrator. Nah, mungkin kita akan lanjutkan lagi ke bagian wawancara. Yang pertama adalah terkait dengan wawancara moderasi beragama. Nah, ini kita coba lanjut. Wawancara. Nah, Itu praktek kan? Itu praktek kan? Artis praktek. Praktek 40%. Jadi praktek dan wawancara kan? Enggak, wawancara 10%. Praktek ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini wawancara itu kan ada dua jenis. Yang pertama adalah praktek kerja dan wawancara. Masing-masing itu punya akunnya. Jadi walaupun wawancara A, dia melakukan praktek kerja dan dia juga melakukan wawancara model selama, nanti akan mendapat dua akun. Jadi berbeda ya, akun untuk wawancara dan akun untuk praktek kerja itu berbeda. Jadi kalau misalnya satu orang digunakan praktek kerja dan wawancara, berarti dia akan mendapat dua akun. Nah, nanti akan diinfokan oleh panitia terkait dengan akun. Nah, di sini ada informasi pertama, ada informasi terkait dengan ini buku moderasi beragama ya, sudah disebutkan dari agama. Nah, kemudian ini panduan terkait dengan penggunaan aplikasi dalam bentuk manual. Nah, kemudian ada video terkait dengan panduan penguji. Bapak Ibu bisa melihat. Nah, kemudian di sini ada tatipnya ya, tatip yang disusun oleh panitia. Kemudian yang perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu sempat membaca kita terkait dengan bisnis, itu adalah wawancara atau praktek kerja itu dilakukan selama 30 menit. Jadi 30 menit, tapi kalau dalam aplikasi itu cuma ada info 30 menit, tapi tidak men-stop ya, tidak menghentikan paksa pelaksanaan wawancara. Jadi masih bisa lebih cepat, bisa lebih cepat, itu cuma sebagai peringatan saja. Nah, kemudian apa aja di penguji itu? Pertama di bagian penguji adalah di bagian profil penguji itu sendiri. Kemudian adalah blog penguji. Blog penguji itu adalah dia menguji siapa saja. Nah, kemudian ini contoh ya, nama Pak Arto yang menjadi seorang guru. Nah, kemudian bagaimana dia sudah mewawancari, statusnya sudah selesai, mewawancari dari apa, yang terakhir akhirnya selesai. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Nah, kemudian di bagian mana penguji melakukan itu ada di bagian ini pelaksana wawancara. Di bagian ini pelaksana wawancara. Nah, kali itu nantinya bagian penguji memasukkan terkait dengan nomor peserta. Jadi masukkan nomor peserta. Misalnya, saya ambil contoh. Misalnya kalau nomor pesertanya yang diambil adalah belum melakukan proses atensi, bisa atau keluar untuk ternakan seperti ini. Jadi harus dicek dulu oleh penjual. Jadi peserta bersama sekian belum dapat atensi, segera lapor ke media lokasi. Jadi tidak bisa langsung peserta langsung masuk ke kemudian dia langsung tanpa melakukan atensi. Jadi tetap menjadi jalur itu adalah step awal di bagian penjual yang pertama atensi baru bisa langsung ke bagian penguji. Nah, ini ditampilkan. Nah, bagaimana tampilan dari sisi penguji? Form untuk penguji ini kita contohkan kalau misalnya peserta sudah melakukan atensi. Senang pakai laptop HP pun bisa. Enggak bisa deh. Enggak ada sinyal, enggak bisa. Keluar dulu. Apa tadi?
SKB. Tuh udah ada sih. Udah. Nggak ada sinyal ya, nggak bisa. Jadi saya solusi bagian kerja ini kalau sudah diatensi oleh admin blog akan ada tampilan seperti ini. Ini menandakan bahwa apa benar penguji melakukan wawancara. Jadi perlu ada klarifikasi dulu ya, atas nama peserta siapa, nama peserta siapa. Dan di sini sebenarnya harusnya kami belum dapat fotonya ya. Jadi nanti kalau bisa ada fotonya kita akan klarifikasi. Kemudian terkait dengan tanggal lahir, informasi yang jabatan yang diajukan, kemudian terkonfirmasi ini. Kemudian kalau benar, berarti lanjut ke wawancara. Jadi Bapak Ibu, untuk wawancara itu nilainya kalau tidak salah kalau dari teknis adalah wawancara 50 total ya. Nilai wawancara itu kita lakukan nilainya 50, di mana itu terdiri dari komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, anti kekerasan, penghargaan terhadap tradisi. Nah, komitmen kebangsaan tersendiri itu ada 4 pertanyaan. Itu yang pertama ada wawasan kebangsaan, itu ada 4 pertanyaan di mana dibagi 2, masing-masing dibagi 2, yaitu terkait dengan komitmen kebangsaan, dan kemudian kedua adalah terkait dengan undang-undang ya, Pancasila, pengetahuan tentang Pancasila. Jadi Bapak Ibu, jadi di wawancara ini sudah secara khusus ya, bahwa misalnya terkait dengan wawasan kebangsaan. Jadi oleh tim pembuat soal moderasi beragama ini sudah spesifik ya. Jadi setiap komponen atau indikator, misalnya wawasan kebangsaan itu dibagi 2. Jadi ada pertanyaan umum, kemudian ada pertanyaan spesifik sesuai dengan agama peserta. Nah ini kami belum bisa mencontohkan ya untuk soalnya, tapi intinya untuk sekedar informasi bahwa nanti ada informasi bahwa masing-masing pertanyaan ada 1 pertanyaan umum, kemudian ada pertanyaan spesifik terkait dengan agama peserta. Jadi itu semua sudah disusun oleh tim agama. Nah ini yang dalam di bagian ini pertama, jadi sistemnya itu adalah terurut ya, jadi tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya jika pertanyaan sebelumnya belum dijawab. Jadi ini contoh pertanyaan pertama, kebangsaan, kemudian ini ada informasi, intinya adalah pernyataannya. Ya, cuman nanti tidak bisa nilai dia. Kemudian isi jawaban diharapkan ya dari sistem itu, kemudian sesuai dengan Dia tidak bisa bagi. isi jawaban Dari dari buka sisi channel. kemudian ada Dari buka tetrinya. Biasa Pak Lajib buka tetrinya dari handphone itu. Kemudian Untuk berapa? itu nanti ini indikatornya apakah sangat sesuai atau sesuai, tidak sesuai atau sangat tidak sesuai. Itu bisa. Misalnya sangat sesuai, otomatis di sini ada info bahwa nilai sangat sesuai itu antara 6 sampai 100. Misalnya Bapak Ibu ini nilai 50, otomatis akan ada warning, bahwa Bapak Ibu ini sangat sesuai, itu rentangnya ada 6 sampai dengan 100. Nah kemudian mengisi ketatan ini minimal 20 karakter. Jadi tujuan mengisi ketatan agar tujuannya pengisian catatan itu tujuannya adalah agar Bapak Ibu bisa misalnya ada permasalahan ya, ada yang melakukan pertemuan, kita melakukan tracing terkait dengan penilaian, kita bisa melihat dari sisi catatan. Jadi minimal 20 karakter, nggak banyak. Jadi harapannya jangan isi mantap, bagus, tidak sampai. Jadi diharapkan bisa diisi walaupun cuma sedikit ya, minimal cuma 20 karakter. Mantap. Nah, termasuk di sini sesuai dengan isi jawaban itu nilainya 5,75. Jadi sesuai dengan yang ada dalam penjelasan indikator nilai. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya contohkan lagi. Kalau misalnya solusi semua 100, kita mampu
media awal. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini pertanyaannya tidak ada terkait dengan, walaupun ini bahasanya tidak bisa dibaca ya, ini sebenarnya pertanyaan terkait dengan umum. Jadi kalau kita lanjut, ada pertanyaan komitmen kebangsaan selanjutnya adalah terkait jadi dengan kita tidak ketemu dia. terkait dengan agama Pak, agama yang dianut oleh peserta. Dia jawab, kita Jadi, nanya. itulah kenapa Ada nantinya kontak. dari tim panitia sudah menyusun ya bagaimana mapping terkait dengan siapa semua peserta ini diuji oleh peserta. Siap ya. Nah kemudian lanjut. Jadi di sini semuanya sama, ada 10 soal. Jadi 10 soal, 5 soal itu umum, 5 soal itu spesifik terkait dengan keagamaan peserta. Tapi